Saudaraku, saya catat dalam nama Yesus usir setan. Nama siapa lagi? Nggak ada. Kok cuma satu? Ini Yohanes, Petrus. Nama Petrus nggak bisa usir setan, nggak bisa, saudaraku. Ya, biar nama mau cetung juga nggak bakal bisa. Yang saya ucapkan seperti ini: asyhadu alla ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang gurung itu pendeta, Roh Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itu nggak terjadi teman-teman. Sekarang setiap malam kami keluarga Kamu jadi Kristen? Enggak, saya katakan. Ini loh suhu buku ini. Kalau nggak enak saya pulangin lagi nanti. Saya bilang, saya lagi belajar dulu ini, nggak mempan. Begini aku, dua pilihan. Kamu sekarang putuskan, mau jadi orang Kristen apa ikut perguruan sini? Saudaraku, logika saya jalan. Saya bukan cari kekayaan kok. Saya cari kekuatan, kekuasaan. Saya katakan, saya ikut Kristen dulu. Jangan balik lagi kamu. Ikut Yesus kamu sono. Saudaraku, saya dari situ saya tinggal. Setiap hari guru saya menghujat Yesus. Saya terima Yesus, saudaraku, kira-kira hampir setahun. Saya bersaksi guru saya tiap hari maki-maki. Karena saudaraku, saya anak yang paling dikasihi. Tahu sakitnya apa, saudara? Masuk rumah sakit. Mulutnya begini. Kecekukan. Gitu. Saudara, orang kecekukan 2 bulan. Kita 2 menit saja udah begitu capek cari air. Nggak bisa minum, nggak bisa makan. Dia nggak makan, nggak minum, tiap hari kerjanya. Saudaraku bisa bego, bener-bener saudaraku. Aduh, tiap hari begitu, tiap detik, nggak bisa makan, begitu makan, lagi, begitu makan, keluar lagi. Bayangkan saudaraku, sampai tinggal seperti cecek kering, akhirnya meot. Dia bilang, jangan panggil aku kemari. Saudaraku, dia hujat terus Tuhan. Jangan main-main, saudaraku. Kata-katain terus. Dia meninggal. Nah sudah, saudaraku. Jadi saya warisin itu dong. Dari hamba Tuhan itu. Belajar. Nggak taunya wakil guru saya mungkin. Saya nggak tahu siapa. Dia kirim jin. Saya lagi enak-enak pulang dari kantor. Tenang-tenang duduk di kursi. Ada jin gitu gede. Biasa saya suka nyomotin orang, sekarang saya mau dicomot. Saudara tahu, itu pendeta hamba Tuhan itu bilang, waktu saya sudah ditumpang tangan, hari ini juga nggak boleh baca mantra lagi. Nggak boleh baca mantra. Kau sekarang dalam nama Yesus, kalau ada setan dalam nama Yesus, usir dia. Saudaraku, saya catat dalam nama Yesus usir setan. Nama siapa lagi? Nggak ada. Kok cuma satu? Ini Yohanes, Petrus. Nama Petrus nggak bisa usir setan, nggak bisa, saudaraku. Ya, biar nama mau cetung juga nggak bakal bisa. Ya, setan nggak takut sama Mao Zedong, sama Hitler. Dia takut dengan nama Yesus. Masa sih cuman begitu saja dalam nama Yesus usir para kuasa kegelapan? Nggak usah diapalin, begitu denger juga udah bisa. Yang mantra begitu panjang saya hafalin, saudara. Nah, kemudian begitu bertemu peristiwa ini maghrib, saya baru pulang dari kantor, saudaraku. Saya kaget, saudara. Saya langsung baca mantra halilintar. Saya baca, mantranya keluar dari mulut saya, orang saya masing bisa. Dia keluar, kuasanya nggak ada. Itu jin diam-diam aja. Saya baca mantra halilintar, saya hantam, nggak bergerak. Mantranya keluar, tapi kuasanya kan saya udah tumpang tangan, nggak ada lagi. Saya ingat, saudaraku, itu hamba Tuhan bilang, Yesus, saya nggak tahu bagaimana saking kalang kabut. Saya bilang, dalam nama Yesus engkau, enggak. Saudaraku, apa yang saya lihat? Blep. Hilang. Nama Yesus Maha Kuasa. Sungguh, saudara, saya baru tahu nama yang termaha kuasa, nama Yesus. Saya kalau tidak menang, saya nggak mungkin jadi orang Kristen, saudara. Nggak mungkin. Tahu, saya nggak kekurangan uang. Saya punya kekuasaan. Saya bisa lukain orang. Saya bisa tahu ini dan itu. Apalagi kalau gali sumur,
Di mana ada air kelihatan. Kakak seperguruan saya, dia bisa melihat minyak di bawah bumi, saudara. Kelihatan tembus. Jarak jauh pandangan, saudara. Bisa. Saya lagi telepon. Ya, itu Ibu Vera, saudara. Kolesterol tuh sudah 500. Masa sih? Iya, coba periksa. Bener, saudaraku. Saya kalau mau ke rumah dia, saya baca mantra, dia nggak bisa kemana-mana, saudara. Kebingungan, siapa sih yang mau datang nih, kurang ajar. Ini kok nggak bisa pergi kemana-mana? Bisa begitu, saudara, ngedumel sendiri. Begitu saya datang, masih ada. Kamu ya pegangin saya ya. Saudaraku, ilmunya saya kuat. Saya bisa kuasain dia. Walaupun dia kakak seperguruan, saudara. Itu luar biasa. Jadi saudaraku, ilmu-ilmu yang dipelajarin walaupun versinya baik itu Tionghoa, baik itu Afrika, yang di Banjar Budu itu sama, semua pusatnya satu. Saudara pernah baca buku Mugendi? Ya, Mugendi itu. Mungkin nanti saya berikan pada Pak Gendeng. Saudaraku, dia bisa ubah tanah jadi makhluk hidup. Orang tuanya. Dan Mugendi disusui oleh ikan duyung hidupnya. Dia bisa melihat, saudaraku. Dia datang ke Lucifer. Saya akan khotbahkan nanti, begitu saudara akan mengerti hal seperti ini. Jadi saudara kalau datang ke CFC yang di Menara Gracia, saya terus membuka rahasia roh. Ya saudara, supaya jangan nyasar. Karena saya sudah tahu. Saya juga nanti ingin bicara-bicara dengan Pak Ki Gendang, kalau bisa, supaya saudaraku kita mengerti kemana kita harus larinya. Jadi kalau enggak, saudaraku, mujizat-mujizat bisa terjadi. Jangan heran. Yang tadi saya katakan, saudara, bisa, semua bisa terjadi. Baru-baru belum lama ini seorang anak dia bawa amplop, saya kira mau dipersembahkan saya amplop biasa dalamnya duit kan, ini daun jambu. Kok daun jambu kering bawa kemari? Nah, kurang ajar nih, saya bilang. Daun jambu kering 10 lembar. Mau ngapain, saudaraku? Pendeta dia bawain daun jambu. Dia bilang, Pak Eko tolong Pak. Kenapa? Ini ibu saya adiknya di puncak itu suka pakai baju hitam, kuasa gelap, baca mantra-mantra. Cuman adiknya itu suka tolong gereja, beliin AC, beliin apa. Orangnya dermawan. Ibu saya datang ke sana, dikasih 100.000, puluhan 10. Saudaraku di situ. Lantas anaknya ini Kristen, dia belum, saudaraku, masih di seberang. Nah begitu dia bilang, Bu, itu duit doakan dulu, paman tuh kuasa gelap. Kamu ini orang bener dibilang kuasa gelap. Gelapnya apa gelap sih? Saudara, Bu, mari Bu, Ibu pegang, saya doain. Saudara, dia doakan, Tuhan, uang ini dari kuasa gelap. Jika benar uang ini berikan buat ibu saya, Tuhan hamba kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, uang ini menjadi kudus dan suci, menjadi berkat bagi ibu saya. Saudaraku, udah. Ibunya buka. Hampir pingsan, dia kaget. Jadi daun jambu kering. Saudaraku, nggak heran gituan, saudara. Banyak daun apa jadi duit begitu. Itu permainan begituan. Dulu-dulu semua begitu. Maka itu saudara, kalau kita melihat segala kuasa-kuasa itu, semuanya mereka banyak pakai penipu. Firman Tuhan mengatakan apa, saudaraku? Dalam Ulangan, ada dekat Ulangan 10, kita lihat. Ulangan pasal 10. Supaya saudara tahu, Allah melarang kita ya lihat-lihat Hong Sui, lihat-lihat rumah dan sebagainya. Ya, Ulangan 18 ayat 10 sampai 13, 3 ayat. 10 sampai 13. Ulangan 18. Di sini Allah sudah berfirman, saudara. Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan. Dikatakan apa, saudara? Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah. Saudara lihat, ya, atau minta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara tahu, orang ini nggak boleh dibakar. Orang mati nggak boleh dibakar. Sebab di antaramu jangan didapati seorang pun mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api. Bukan anak kecil. Kalau seorang
ayahnya umur 70, anaknya umur 50 meninggal dunia, jangan dibakar, maksudnya itu anaknya. Saudara, kalau dibakar itu beda, dibakar jadi abu. Kalau kita dicipta dari tanah dan debu, abu dengan debu lain. Saudara, karpet disedot, sedot bersih, ada debunya. Saudara tanam air, kasih air, tanam pohon, tumbuh. Kalau tanah merah, saudara ambil di pot, tanam tumbuh. Tapi kalau tanah merah dijadikan bata, dibakar, saudara tumbuk, tanam nggak tumbuh pohon. Sudah tidak ada lagi, saudaraku, kehidupan di tanah itu. Makanya orang Kristen kalau mati lebih baik dikubur. Tapi di Tokyo, saudaraku, tanah 1 meter 2 miliar harganya uang sini. Kalau beli, saudaraku, 5 meter persegi berapa? Lebih baik dibakar. Kalau memang negara perintahkan tidak boleh, bakarlah. Tuhan bisa bangkitkan kembali. Saudara, ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau ada orang yang meleduk di kapal terbang? Kepalanya di Irian, ya, badannya ada di Australia. Bagaimana nanti nyambungnya? Tuhan Maha Kuasa, saudara. Ya, bagaimana kalau ada orang di kapal laut, pas tenggelam dimakan ikan, nanti pas kebangkitan apa kepalanya orang, badannya ikan? Nah, di Alkitab, saudara. Jadi di sini, saudaraku, jangan, tidak boleh orang bertanya kepada roh peramal, saudaraku. Peramal nasib. Saya dulu peramal, saudara, meramalkan, ya. Peramal nasib. Ada seorang ibu, tadi saya sudah cerita, saudara. Waktu di sana, di Menara Gracia, dia bilang, Pak Eko, anak saya yang nomor 1 berat jodoh, Pak. Berat jodoh, berapa berat sih jodohnya? Saudara, dia bilang anak yang kedua laki-laki sudah menikah, padahal udah dikasih gunting, Pak. Buat apa gunting? Buat itu kiasan supaya yang pertama juga bisa kawin. Mungkin ada yang ikat di gunting kan jadi bisa terlepas. Yang nomor 3 perempuan sudah mau kawin lagi. Pak, katanya anak perawan nggak boleh malam Jumat di depan pintu, bisa berat jodoh. Orang Kristen, saudara, kok percaya gitu? Saya bilang, Bu, coba bawa anaknya kemari. Barang saya lihat bukan berat jodoh, anaknya udah berat begitu, gembrot, saudara. Dalam hati saya, kalau orang gembrot, pasarannya lemah. Betul nggak, saudara? Maaf yang gembrot, saudara. Pasarnya agak lemah memang kalau orang gembrot. Tangannya saja sama paha kita sama gedenya. Kalau jadi istri, saudara, jangan kemana-mana lo pegang gini, nggak bisa bergerak. Saudara, dia bilang, Pak, ini anak saya, Pak. Pak, jangan lihat dia gembrot. Dalam hati saya tuh orang gembrot disamakan dengan mobil hardtop. Hardtop artinya daharnya ngetop. Ini daharnya banyak nih anak nih pasti. Pak, jangan lihat anak saya gembrot, Pak. Sebenarnya makannya dikit. Dalam hati saya, makannya dikit, lu nambahnya kali yang banyak. Yang makan dikit bisa model begitu. Land Cruiser aja isinya 150 liter. Mana mungkin? Orang makan dikit kan langsing. Ini bukannya langsing, langsung. Kan susah, saudara. Tadi ibu bilang suka diri depan pintu malam Jumat. Iya, dalam hati saya, biar malam Minggu tetap aja aku. Malam Jumat. Malam Minggu lo taruh pasang bandrol, tetap aja nggak ada yang sweetin. Coba yang langsing, meleng sedikit hilang. Yang langsung begitu, biar kredit juga belum tentu mau. Kasih kartu kredit bayar. Jadi saudara, ada saja orang. Ini nggak boleh bertanya kepada arwah. Ada roh peramal, minta petunjuk pada orang mati. Saudara, banyak sekali saudara kita minta petunjuk pada orang mati. Orang mati nggak boleh ditanya. Apalagi kalau orang suku Tionghoa, pas mau Sinja, ya, pas mau Imlek, suka pembayang. Kong, mak pulang, gitu. Ya, ajarin cucu, Kong, cucu biar pinter sekolahnya, biar dapat trisakti. Suruh ngajarin, Kong bilang, gua SD aja nggak lulus, ngajarin elu lagi. Engkong cuma bisa BABA, BIB, babi. Ngajarin lu matematika, engkong bilang mati-matian. Nggak bisa, saudaraku. Suruh engkong ngajarin.
Engkau ngitung salah perkaliannya salah melulu, saudaraku. Jadi kita nggak bisa begitu, ini nggak boleh, saudaraku. Ya, bertanya pada arwah, bertanya pada peramal, itu Allah melarang. Sebab saudaraku, roh peramal itu memberi petunjuk yang nggak beres. Kadang-kadang ngeliatin rumah, mau beli rumah nih bagus apa enggak. Saudara, begitu. Satu hari ada orang dari gereja lain minta tolong sama saya. Pak, tolong Pak, saya beli tanah di Belaraja. Oh, daerahnya. Kok beli tanah di sana? Murah Pak, saya mau bikin pabrik. Oh, cuman Pak, ada cumannya. Bulldozer dorong berhenti. Orangnya kesurupan sakit, gak berani lagi. Bulldozernya gak ada yang berani bawa pulang. Tinggal di sana. Aduh Pak, tolong saya. Kenapa? Pak, kiri kanannya kuburan gede. Tolong dah Pak Eko. Pak Eko kan jurusan setan. Apa? Jurusan setan? Lo kali yang setan. Kalau mati saya, gua kan pendeta. Jurusan setan, enak aja. Kalau bukan anak Tuhan saya bejek, saudara dia tuh. Udah kayak gitu duluan. Pak tolong dah Pak, tolong lihat nyok. Oke dah, saya katakan. Coba mau lihat di Belaraja ada apa sih? Saudara, begitu saya lihat itu tanah, penguasanya. Saudaraku, setiap tanah ada penunggunya. Itu penunggunya galak-galak. Saya katakan, oke dah, sekarang kita muter tanahnya 2 hektar. Kalau 2 hektar masih penting, kalau 20 hektar gempor. Puter. Ya, saya puter ya, ayo nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Setelah balik kembali saudaraku, itu garis jadi merah. Dan minta api surgawi, Bapa turunkan api surgawi. Dalam nama Yesus Allah kami yang hidup. Bakar. Saudara, Anda nggak lihat, kalau Anda minta, itu api dan angin. Wus. Bersih, saudaraku. Bersih. Yang gitu-gituan saya lihat nggak ada lagi. Begitu nggak ada lagi, saudaraku. Bagaimana? Sudah selesai kan? Kita pulang rame-rame. Setelah saya doakan doa berkat tanah itu. Dia katakan nanti habis bulan depan saya ingin bangun. Keburu peristiwa Mei itu, saudaraku ya. Lagi 2 tahun yang lalu itu. Nah, saudara. Begitu sudah 2 hari kemudian ada yang telepon, Pak. Ada yang telepon, Pak. Banyak yang kesurupan di situ. Mau ngapain? Minta kuburannya dipindahin, saudara. Kuburannya minta dipindahin, panas. Biasanya orang kuburan kesurupan minta makanan, lisong, telur gitu, saudara ya. Minta dia lain, ini minta dipindahin. Kebetulan lu pindahin semua. Daripada depan pintunya kuburan melulu, kan jadi hilang. Saudara, betul-betul kekuasaan iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudara, di mana dikalahinnya? Dikalahin di Golgota. Saudara tahu, ya? Tadi kan saya sudah katakan, yang belum datang tadi dengar kembali, saudaraku. Saudaraku, Jenderal MacArthur, waktu dia datang ke Teluk Tokyo, Hiroshima dan Nagasaki dibom, jenderalnya bertekuk lutut. Dia suruh apa? Suruh anak muridnya, ya, yang prajurit, yang pangkatnya nggak ada, copotin. Turut prajurit ambil, copotin. Ya, lencananya, penghargaannya dicopotin, taruh Jepang. Saudaraku, yang menang siapa? Jenderalnya. Yang menang Yesus. Kita prajurit-prajuritnya. Mereka sudah tidak berharga di hadapan Yesus. Amin, saudara. Kita ini bisa menang melawan mereka. Nah, di sini saudaraku, jadi firman Tuhan mengatakan apa? Orang Kristen nggak boleh lagi ikut sembahyang. Apalagi saudaraku, orang Kristen, saudaraku, jangan tanam kepala kerbau, kepala kambing. Saya tidak tahu Pak Gendeng dulu. Saya tanam kepala kebo, kepala kambing. Kalau orang mau bangun itu, saya bacain. Pakai mantra saya. Dan ada haji juga bacain. Saudara tahu, itu kepala kerbau, itu begitu sudah 40 hari dia busuk. Itu setan dari penjuru mana datang ke situ? Menikmati. Dia jaga itu bangunan pabrik, nggak apa-apa. Tidak ada kecelakaan. Tapi di tahun berikutnya, dia minta lagi korban. Kalau enggak, saudaraku, diacak-acak pabriknya. Banyak pabrik yang ada kepala kerbau, kepala kambing, mesinnya rusak melulu. Banyak rusak, coba Anda yang kerja di sana. Lihat, banyak yang rusak. Ini rusak, itu rusak, kongsinya ribut melulu. Di situ ratusan yang hadir. Satu pabrik, box kardus seperti Indomie, begitu, kardus begitu. Dia minta tolong saya, karena teman main teng-teng aja. Eko tolongku. Dia bilang, ini saya kongsi. Kok begini jadinya? Itu mesin potong tangan orang, sudah 2. Ingin darah, saudara.
Semuanya darah. Saya doakan semua usir. Saudara tahu, kalau Anda naik bus juga, hati-hati saudaraku. Bus malam, jangan pikir bus itu full AC, full video, full musik. Anda nggak tahu ada full menyan. Saudaraku, itu di Tulung Agung ada satu orang. Dia tadinya punya bus 3, sekarang sudah punya 25. Saudaraku, dia jaminkan yang penumpangnya itu setiap tahun mati satu bus. Maka busnya hancur, jatuh. Saudaraku, itu darahnya untuk kuasa setan itu. Sudah dipertaruhkan nyawa itu. 1 tahun hilang 1 bus, nggak apa-apa. Timbul lagi berapa bus. Jadi korbannya adalah orang-orang yang naik bus itu. Yang mati nyemplung dari ke puncak, saudaraku, yang jatuh dari ke tebing tinggi, yang terbakar. Mobilnya ada saja. Maka itu saudara, begitu Anda naik bus apapun juga Anda berdoa, usir. Sebab di Indonesia, orang di luar Kristen, buka apapun juga semua pakai kuasa gelap. Kita harus hati-hati saudara. Saudara minum di kedai, di mana-mana, berdoalah. Mintalah kepada Tuhan. Seperti tadi saudaraku, ya, jangan udah makan bakso lupa, belum berdoa. Keluarin lagi. Luar Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Udah makan lepein, makan lagi. Mana boleh begitu. Saudara, kalau ada yang begitu, Anda takut, Anda kasih saya. Jimat kayak apapun juga, saya bakar. Firman Tuhan mengatakan roh yang dalam diri kita lebih besar daripada roh dalam dunia. Amin saudara. Tadi waktu seminar, saya kasih tahu roh kita siapa. Roh kita sama dengan roh Allah. Roh malaikat dengan roh manusia beda. Roh malaikat adalah ciptaan. Kalau kita adalah roh hembusan dari Allah, masuk. Kalau ini roh Allah, kita gitu, terus masuk. Maka itu Yesus mengatakan, aku telah memberitakan firman-Mu, tapi dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudaraku, coba Anda pikirkan, perjanjian lama mengatakan apa? Apa yang harus manusia lakukan? Perjanjian baru nyatakan apa yang Allah telah lakukan. Perjanjian lama, saudaraku, mengatakan Allah berbicara padaku, Allah berfirman padaku, semua nabi-nabi. Tapi perjanjian baru mengatakan apa? Aku berkata kepadamu. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku, saya tidak pernah lihat di buku suci manapun juga mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang bisa datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak ada. Saudara, kalau ada saya bingung. Kenapa? Berarti aku adalah jalan dan kebenaran hidup. Berarti Yesus sudah menutup kemungkinan. Menutup kemungkinan buat orang lain. Nggak mungkin. Saudara, nggak ada. Orang lain itu gak bisa, hanya melalui Yesus. Jadi Yesus sudah memutlakkan dirinya, akulah. Ini yang luar biasa. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepada aku. Yesus gak pernah mengatakan Allah berbicara kepadaku. Saudara, kalau Anda tahu siapakah Yesus, Anda begitu mengasihi Dia. Saudaraku, nanti tiap kebaktian hari Minggu saya akan jelaskan bagaimana hubungan kita dengan Yesus. Kita dapat apa, kekuasaan apa, kesanggupan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Maka ini saudara, kalau ada begituan, masih ada orang Kristen dihalau oleh Allah. Setiap orang melakukan ini adalah kekejian bagi Tuhan. Allah menghalau. Dihalau berarti apa saudaraku? Diusir dengan benda. Maka orang Kristen yang masih ada percaya, ya, kantong merah, kantong kuning, hidupnya susah. Seperti lokomotif zaman dulu, bunyinya susah, 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 duit, susah, 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 duit, susah, duit. Berat saudaraku, depannya Yesus, belakangnya kuasa gelap. Susah, susah, susah. Saudara bakar. Kalau Anda bergereja di mana Anda kasihkan kepada gembala Anda bakar. Tuhan ampuni aku masih ada begini. Berubah, bukan bunyinya susah. Sukses, 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 sukses. Tuhan Allah membuat pekerjaan kita menjadi berhasil. Amin saudara. Berhasil semuanya. Saudaraku, jangan takut susah. Orang Kristen gak takut susah. Susah harus takut dengan orang Kristen. Orang Kristen gak takut mati. Mati harus takut karena kita sudah ditebus. Dan kita gak bakal mati, hanya mengalami kematian. Amin saudaraku. Jadi jangan bingung, jangan takut. Ada sedikit masalah, bingung. Saudaraku, semua orang harus mengalami kesulitan. Gagal, gak ada masalah. Saya katakan nilai kegagalan lebih besar daripada nilai kesuksesan.
Lebih baik Anda tahu kenapa Anda gagal daripada Anda tidak tahu kenapa Anda sukses. Iya kan? Saya tanya, itu tokoh-tokoh besar sudah berapa puluh kali gagal? Amin saudara. Tokoh-tokoh besar bisa ada hari ini dia karena gagal melulu. Saudara, saya katakan kegagalan adalah petunjuk yang diberikan kepada dunia untuk kita melihat peluang-peluang baru. Amin saudara. Jangan begitu gagal aja kita takut, wah nggak mau lagi kita, nggak berani bisnis, nggak berani ini, berani jadi pengecut. Saya katakan kalau Anda nggak berani belayar ke tengah laut, Anda nggak akan mancing ikan yang besar. Ya, gelombangnya mancing, nggak apa-apa kok. Dapat ikan gede daripada di pinggiran, ikan teri melulu. Satu lagi, ngeliatin ganggang mati semuanya. Ya, saudara percaya, karena itu firman Tuhan memberi petunjuk pada kita. Ya, inilah firman yang hidup. Tuhan Yesus mengatakan, dia mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama saya tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Kita satu-satunya manusia yang bisa mengucapkan firman. Dikerumunin saudaraku mau ditembak, nggak bisa. Kenapa? Banyak temannya di samping, bayangan yang belah mana kita nggak lihat. Ya, ada yang kurungin begitu. Saudara, ini luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang mistik yang kita tidak tahu. Saudaraku, di negara kita ini, segala kedudukan, saudaraku, ya semua dengan kuasa gelap. Ingin mendapatkan kedudukan untuk mencapai sesuatu kekayaan, semua dari tingkat bawah sampai tingkat tinggi. Tadi saya katakan, adakah yang buka usaha tidak memakai kuasa gelap? Semua pakai. Oleh karena itu kita harus doa, saudaraku. Makan harus doa. Seorang hamba Tuhan, dia pergi ke Alor, dia minum kopi. Begitu meminum kopi, dia doakan, Tuhan kuduskan dan sucikan kopi ini dalam nama Yesus. Plak, copot bawahnya. Sebab orang Kristen, saudaraku, paling gampang kena guna-guna kalau dia tidak waspada. Seorang jemaat yang saya pimpin, pagi-pagi kebaktian, dia buka baju, dia bilang, Pak Eko lihat tuh, dia buka kaosnya, ada tulisan Wimpy Yuliana. Saya bilang, apa-apaan? Wimpy Yuliana. Dia tulis, nama dia bukan Wimpy Yuliana. Saudaraku, saya bilang, kok begini, ada apa sih? Tidak tahu Pak, ada tulisan seperti kerik, saudaraku, dengan sendok. Coba saya doakan. Kok ini roh Bangkok? Saya pegang roh Bangkok, saudara. Terus saya diam. Wah, saya katakan kamu berjinah ya? Enggak Pak. Dia baru saya baptis 3 bulan, saudara. Kau berjinah? Enggak. Kau nipu orang? Tidak. Kau berbuat kejahatan? Tidak Pak. Nggak mungkin. Saya baru baptis kamu, nggak mungkin orang Kristen bisa kena guna-guna. Kenapa ya? Ya sudah, saya doakan dia tumpah-tumpah, saudara, keluar lendir-lendirnya semua. Setelah itu sudah 2 hari, itu hari Minggu, hari Selasa dia telepon saya, pacarnya, saudaraku, Pak Eko tolong Pak, Bibi masak Indomie itu kuahnya jadi darah Pak, dipencret dari depan pintu sampai di dapur semua percikan darah, rumah saya udah banyak percikan darah. Pak tolong Pak. Saya katakan datang sekarang. Kalau nggak datang kamu mati nanti. Pak saya pegang kunci bagian keuangan. Kasih orang lain kuncinya kasih. Datang kau berdua, dia masih pacaran. Saudara, setelah itu saya tanya, apa sih yang menyebabkan kamu begini? Dia katakan, Pak, sebenarnya saya baru tahu. Saya dulu pacaran dengan Yuliana. Yuliana suka menjual barang-barang yang dari Bangkok. Dari Bangkok bundar-mandir. Karena Yuliana modelnya, saudara, orang itu tomboy, saya tidak suka. Saya diam-diam cari lagi perempuan lain. Dia pacaran dengan ini, sifatnya keibuan dan baik gitu, saudara. Yuliana tahu, saudara tahu apa yang terjadi? Dia kirim cake, ya, yang kue itu, yang kecil-kecil tuh, yang tarcis cake itu kecil-kecil, dia kasih ke rumahnya. Nah, ini anak berdua baru pulang kerja, dia lihat di meja ada makanan. Langsung saudaraku dia makan 4, pacarnya makan 3. Makan, udah begitu tanya, Mama beli kue ya? Enggak, tadi Yuliana datang kasih. Wah, dia kaget. Udah ditelan. Saudara, dia kena guna-guna. Saudara tahu, kita kadang-kadang lupa berdoa. Saudaraku, tidak percuma Tuhan mengajarkan kita berdoa. Berdoa itu mengandung kuasa. Tadi saya sudah katakan, dikuduskan dengan doa. Amin saudara.
Jadi segala apapun juga saudara boleh makan dimanapun juga, di restoran yang ada segala macam, saudaraku, Anda boleh. Anda doakan makanan itu. Jadi kita tidak usah takut. Saudara, akibatnya apa? Itu perempuan. Begitu saya doakan dari kepalanya dengan urapan minyak, keluar kristal. Yodium tapi bentuknya kristal, tajam-tajam dari kepalanya. Saya angkat 2 jam baru selesai. Saudaraku, di sini ada jemaat dari gereja yang saya pimpin. Saudara tahu, ini bapak juga istrinya pernah. Kalau bapak itu beliau mengatakan, saya tidak cabut sendiri paku, saya tidak percaya, masa pala istri saya ada paku? Saudaraku, biasanya kalau paku yang ada itu pocong ya. Ada pakunya, tapi istri bukan pocong ya Pak. Saudara, ada paku, keluar paku, saudara diguna-guna. Nanti hari Minggu kebaktiannya di CFC, saya akan ajak juga untuk bersaksi, saudara. Ya, saudara bisa saksikan diri, itu luar biasa. Saudaraku, jadi di situ alam yang dikuasai oleh kuasa kegelapan membawa manusia kepada kehancuran dalam segala kehidupannya. Dia mengajari supaya manusia, saudara, menjadi jahat. Itulah, saudara. Sebenarnya saudaraku, orang yang tidak mempan ditembak atau tidak mempan dibacok itu, saudara tahu bahwa dia juga belajar begitu lama. Tapi orang Kristen, saudaraku, doa tidak bisa lama. Coba ibu-ibu sekarang mulai belajar, bapak-bapak, Anda berdoa 10 menit, ya, setengah jam. Nanti tambah lagi, saudaraku, 1 jam. Nanti bisa terus. Kemarin saya berdoa dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Saya tidak tahu, saudaraku, nggak lihat waktu lagi. Seperti sebentaran. Kalau Anda sudah masuk dalam satu hadirat Allah, saudara, Anda tidak lagi mengingat-ingat waktu. Saudara, tadi Pak Daud mengatakan, ini bisa diubah ke alam maya. Dibuktikan, saudaraku, sekarang bisa. Saudara tahu ini meja. Ini meja, kalau diputar, melampaui kecepatan sinar, dia akan hilang. Hilang. Coba kita lihat dengan mata kita, hilang. Ini meja terus dibawa menerjang Anda semua. Anda tidak akan berasa, nggak apa-apa, hilang. Saudaraku, ini sudah dibuktikan. Saudaraku. Baru-baru ini seorang anak Tuhan pulang dari Amerika. Dia mengatakan, Pak Eko, kita sudah ketinggalan dengan Amerika 100 tahun. NASA sudah menciptakan satu sinar. Satu hari orang di Seattle, seorang negro, lagi goreng, anaknya berteriak di depan, ngelihat satu sinar. Ibunya mengejar, ada apa itu, jam 6 sore ada sinar terang, dia pegang anaknya, dua-duanya hilang. Seperti film Star Trek, saudara. Hilang, nggak tahu ya, timbul-timbul di Vancouver, di Kanada. Nah, orang lagi nonton TV, dia melihat, siapa kau timbul, dari mana? Aku di mana? Aku di Seattle. Tidak, di sini Vancouver. Kamu dari siapa? Dipanggil, ditangkap polisi. Coba telepon ke rumahnya. Engkau sedang masak apa? Tanya tetangganya. Betul, saudara. Saudara, bisa hilang. Diselidiki. Ada yang polisi mengatakan, sudah, enggak usah diselidiki lagi. Saudara, jangan main-main. Sekarang orang bisa hilang, sudah bukan heran lagi. Sudah ketemu ilmiah, saudaraku. Apa ini? Kalau bilang tadi masuk alam maya, dia sekarang ubah. Materi diubah jadi energi. Energi diubah lagi jadi materi. Dapat, saudara, di alam ini. Sebab semua dicipta oleh Tuhan. Jadi saudaraku, seperti es. Es saudara taruh di sapu tangan, dia nggak bisa tembus, tak? Airnya tembus. Jadi energi seperti itu. Air setelah ditadakan dijadiin es lagi, bisa. Makanya ilmu santet masuk ke dalam diri orang. Nanti diubah lagi menjadi materi. Pakunya kelihatan di dalam diri orang itu. Maka saudara, kalau kita lihat semua ilmu sekarang dengan alam semesta yang ada ini, saudara, bisa dibuktikan. Saudara, bukankah alam semesta yang sekarang kita lihat keadaan ini diciptakan oleh firman Allah yang penuh kuasa? Amin, saudara. Tidak ada yang tidak diciptakan oleh firman Allah. Kita hanya satu-satunya manusia adalah firman Allah yang hidup, yang punya kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu.
Hanya satu-satu manusia yang bisa membaca firman. Hanya satu-satunya manusia yang bisa, saudaraku, mengenal firman. Jadi kita yang jadi anak-anak Allah, pegang firman Allah, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Saudara, sebentar kita lanjutkan lagi ya untuk KKR-nya. Saya akan lanjutkan ini bagaimana tradisi dan adat istiadat menipu, bagaimana saudaraku orang minta dengan kuasa-kuasa kegelapan jadinya apa. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini Tuhan, kami sudah membentangkan kuasa daripada si iblis. Melalui kebenaran firman-Mu, memang kami kurang tekun di dalam doa. Kami kurang tekun di dalam kebenaran-Mu. Kami ingin Tuhan untuk mengerti lebih lanjut tentang kuasa-kuasa si iblis. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami ucap. Waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok bisa nangis. Gak tau air mata saya keluar terus sampai gak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian-pujian penyembahan lagu-lagu rohani.